Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran fikih kelas 11 Madrasah Aliyah. Oke, setelah kemarin kita membahas bab 1 tentang sinayah dan hikmahnya, untuk kali ini kita masih akan membahas tentang bab 1 yaitu sinayah dan hikmahnya. Namun yang kita bahas pada kali ini adalah tentang penganiayaan. Jadi pada kali ini materi yang akan bahas yaitu yang tentang penganiayaan. Yang pertama, pengertian penganiayaan. Dalam pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah atau tindak pidana pelukaan. Menurut Kamus Al-Munjid, diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata jaroh yang berarti syok daniyah, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Yang kedua, macam-macam penganiayaan. Penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penganiayaan berat, yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan. Tindakan penganiayaan di atas dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Yang kedua, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan. Dan yang ketiga, perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Perhatikan ya. Oke, artinya juga sudah ada dalam video, bisa kalian lihat dan dibaca arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Ya, itulah hukuman bagi mayat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kisos. Apa itu kisos? Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata ikso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatannya. Menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja, atau kisos untuk penganiayaan. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa dan badan, atau bisa disilahkan dengan al-nafs wal al-jarohah, atau nyawa dan luka. Adapun macam-macam kisos juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Dan yang kedua, kisos untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan. Adapun hukum kisos diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45, bisa kalian dengarkan dan juga perhatikan artinya.
وكتبنا عليهم فيها أن. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat kisos. Adapun syarat kisos yang pertama adalah orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik, maka pelaku harus dikisos. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Ya, yang terakhir, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Selanjutnya yaitu hikmah adanya kisos. Adapun hikmah adanya kisos itu yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga, hikmah dari kisos adalah dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Oke, itu materi yang harus kita pelajari pada hari ini. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat komentar atau WA grup kalian masing-masing. Sekian dan sampai jumpa pada pertemuan atau materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.